video dulu. Yuk, wah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini ya, kita bincang-bincang sedikit sebelum sampai lokasi. Belok kanan. Kita mau bicara masalah nama panggilan nih. Di masyarakat kita banyak masyarakat saling memanggil nama Mami. mami, lalu, dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu nih panggilan itu posisinya benar atau tidak. Contoh misalnya, seorang yang dipanggil mami, apakah dia seorang lalu atau tidak? Karena banyak orang yang kita lihat, dia bukan seorang lalu dipanggil mami. Nah, kalimat mami ini atau dan lain sebagainya, kalimat-kalimat panggilan ini, di manakah tempat penaruhannya yang tepat? Oke, dari narasumber ini, kali ini kita ada narasumber yang akan menyampaikan nanti tentang nama-nama ini. Oke, sebagai apa namanya penanya nanti ya, ikut juga host. Saya sebagai apa jadinya nih? Host juga. Host juga. Host Oke, kedua. host 1, host 2 kan gitu. Oke, host 1, host 2. Nanti kita kasih coba beberapa pertanyaan yang kira-kira di mana pertanyaan-pertanyaan ini kawan-kawan atau netizen rasanya di luar sana bisa menanggapi nih. Kira-kira nih ini sebutannya tepat nggak menurut teman-teman nanti? Ya, karena biar kita samakan persepsi, samakan pemahaman. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Kita akan nanya nih, ya sekarang masalah kalimat panggilan mami, ya, betul ya? Betul. Oke, mami ini sebenarnya gimana sih sejarahnya, Pak? Langsung Coba. saja, Pak. Langsung saja ya. Yang ditanya ini siapa? Saya. Iya, Iya. saya serahkan narasumbernya langsung. Ya, Oke. sambil nyetir menjawab pertanyaan, saya jawab semampu saya ya. Oke, siap. Ya, saya menjawabnya sebagai seorang Sasak Lombok. Lombok ya. Maaf ya sambil konsentrasi nyetir ya. Oke. Jadi kita ngelihat sejarah dulu ya, biar paham. Di Lombok Utara, di sana tidak pakai lalu, tetapi pakai Raden. Yang perempuan kalau tidak salah dipanggilnya Lala. Kalau di daerah selatan gunung itu ada yang lalu dan yang perempuan baik ya. Di daerah yang kedua daerah itu ya ada juga yang bukan Raden atau bukan lalu, bukan Lala, bukan baik. Ya. Oke. Nah, dari mana asal usul penyebutan nama itu ya? Itu adalah penghargaan, pemberian dari raja-raja terdahulu. Kalau si abdi ini bekerja dengan baik, maka diberikan penghargaan. Nama tidak seperti sekarang diberikan semacam kertas, ada tulisannya piagam penghargaan. Tapi pada saat itu diberikan nama depan, misalnya lalu, itu sampai seluruh keturunannya lalu. Oh ya. Nah, kemudian Raden juga sama, seluruh keturunan Raden itu sama. Ya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang disebutkan tadi yang tidak lalu, tidak Raden, tidak baik maupun tidak lala? Ya, terjadi pernikahan. Ya. Tapi sebelum itu kita urutkan dulu ya. Urutan. Raden dengan Lala menikah, maka anaknya Raden dan yang perempuan Lala tetap ya. Oh gitu. Baik dengan Lalu menikah, keturunannya tetap Lalu dan baik ya, kalau laki dan perempuan. Nah, kemudian kita ngomong Lalu ya. Lalu menikah dengan yang bukan baik ya, anaknya menjadi Lalu ya, perempuan ikut suaminya ya. Kemudian kalau kita balik, yang perempuan baik ya menikah dengan bukan Lalu ya, maka keturunannya tidak ikut ibunya. Dia akan menjadi, anaknya akan menjadi biasa. Orang biasa Orang biasa. Nah,
Tetapi si bayi tadi yang menikah dengan yang bukan lalu, maka panggilannya tidak menjadi bayi lagi, menjadi embok. Mbok, 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 mbok. bukan mbok ya, mbok. Mbok itu artinya panggilan selain daripada Cuy. bayi itu tadi ya. Misalnya Mbok Wati, Mbok Koca, Mbok siapa lah kayak tadi ya, Mbok Mina ya. Kalau dulu namanya bayi Mina, bayi Ocha dan sebagainya. Setelah dia menikah, maka dia jadi panggilannya Mbok. Pelan-pelan. Ya. Up. Mana? Ini nyampe tidak nih? Mana nyampe? Di mana ini? Tak. Cepat. Skip dulu. Oke teman-teman, nanti kita lanjut kembali. Ya. Kebetulan kita udah sampai ya. Selanjutnya pantengin terus sejarah nama-nama yang ada di Lombok. Jangan sampai Anda tidak tahu nama-namanya ya. Ya. Tunggu setelah yang satu. Oke, terima kasih.